Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, ada ibu muda bertanya kepada kita bagaimana adab Islam di dalam menyapih bayi. Ini sesungguhnya saya juga agak gimana gitu ya menjelaskan tentang menyapih bayi ya. Karena pertama, saya laki-laki tidak punya pengalaman. Yang kedua, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ini memang perkara yang sangat penting. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu disediakan tema khusus tentang rodhoah atau persusuan itu ya. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang terkait dengan kewajiban seorang ibu untuk setelah melahirkan kemudian menyusui bayinya selama 2 tahun penuh ya. Nah, nanti kita bisa mengambil pelajaran dari surat Luqman ayat 14, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15, dan surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodho'ah walal mauludi lahu rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf. Ayat ini panjang sekali, tapi saya ambil bagian depan yang intinya Al-Quran memerintahkan kepada seorang ibu untuk menyapihnya selama 2 tahun penuh. Bagi yang menghendaki memberikan ASI sepenuhnya itu secara sempurna 2 tahun. Ini berarti Al-Quran memberikan pesan yang sangat penting akan urgensi air susu ibu bagi setiap manusia ya. Karena apa? Karena Allah sampai menetapkan dengan angka yang detail. Kalau pengen menyusui secara sempurna ya selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu bisa kemudian disapih. Tapi tidak kemudian harus saklek 2 tahun juga tidak. Sebab ada kondisi seorang ibu yang memang tidak memungkinkan untuk menyusui sampai 2 tahun. Tapi juga ada anak yang sudah lebih dari 2 tahun masih menyusui kepada ibu. Nah, maka ini ada permakluman. Tetapi yang paling ideal memang selama 2 tahun. Nah, kadang-kadang secara kemanusiaan itu ada perasaan kasihan ya kepada anak yang sedang disapih itu, karena pasti ada gejolak, ada ketidaknyamanan. Tetapi penyapihan itu penting, sebab tanpa penyapihan itu seorang manusia tidak akan berkembang dan tidak akan menjadi dewasa. Kita kan kalau urut-urutannya itu pertama
dipotong pusernya itu kan supaya disapeh, dipegat dengan ibunya anak itu. Nah, kemudian menyusui lalu dipotong, bukan dipotong ya, tetapi dihentikan ya hubungannya, urusan nutrisi dari ibunya langsung. Kemudian dilatih untuk memberikan asupan-asupan yang tidak lagi tergantung kepada ibunya. Menyapeh itu juga bagian dari pendidikan ya. Pendidikan untuk mendewasakan anak. Nanti kalau sudah besar juga disapeh, orang sudah menikah dipisah dengan orang tuanya gitu. Itu supaya apa? Supaya ada kedewasaan dan kemandirian. Nah, kemudian yang paling penting pada kesempatan ini saya sampaikan, kalau memang ya seorang ibu sudah merasakan gejala-gejala bayinya layak disapih ya, sekitar 2 tahun menyusui tadi, itu mulailah secara perlahan tapi pasti itu mulai dibiasakan untuk pada saatnya nanti betul-betul disapih. Nah, gejala-gejala yang anak sudah layak disapih itu misalnya kalau biasanya bayi itu kalau menangis, begitu disusui oleh ibunya diam gitu. Tetapi kalau dia rewel, nangis, disusui oleh ibunya masih rewel, itu sebenarnya gejala bahwa anak itu sudah mulai layak disapih. Kemudian tidak nyaman lagi di dalam persusuan kepada ibunya ya, malah dolanan liane gitu. Atau kalau menyusui ibunya hanya sebentar-sebentar saja. Itu diantara gejala-gejala bahwa anak itu sudah layak untuk disapih. Nah, di sini kita sebagai orang tua memang ya harus tega. Sebab apa? Sebab sunatullahnya harus seperti itu. Tidak mungkin seorang anak kok menyusu ke ibunya sampai 15 tahun. Ayo mesake mbok nih gitu ya. Nah, tapi memang sekali lagi ini proses yang harus dilalui oleh setiap anak. Nah, maka meskipun awal-awal itu pasti rewel, tapi pada saatnya nanti pasti akan menemukan kenyamanannya sendiri. Jadi saya percaya kalau seorang ibu itu pasti sangat paham ya, sangat paham, sangat dekat, sangat memahami perasaan anaknya yang masih bayi itu. Dan saya juga percaya bahwa setiap ibu itu punya kekuatan yang luar biasa. Ada ketangguhan, tapi juga ada kelembutan gitu. Ini terbukti ketika melahirkan itu. Melahirkan itu kan sakit sekali katanya ya. Saya belum pernah. Nah, sakit sekali. Tapi ketika anaknya sudah lahir, dia tersenyum gitu. Sakit tapi bisa tersenyum. Nah, itulah para wanita yang luar biasa. Dan itu semua ibu kita itu adalah seperti itu. Jadi meskipun sakit karena melahirkan, tapi begitu bayinya lahir, dia tersenyum. Nggak ada seorang pun di dunia ini bayinya lahir terus dipidak, nggak ada ya. Sesakit apapun seorang ibu itu melahirkan. Nah, oleh karena itu proses yang seperti ini meskipun sakit tapi bisa bahagia atau bisa tersenyum, itulah namanya kelembutan. Nah, maka demikian pula itu bisa diperlakukan ketika menyapih bayinya. Maka kepada semua ibu, insya Allah semuanya bisa merasakan, meskipun nanti bayi yang disapih itu pasti rewel,
tetapi nanti akan menemukan jalan hidupnya yang lebih nyaman. Nah, tentu setelah itu harus menjamin kesehatan dari bayinya. Bahkan di dalam Al-Baqarah 233 itu sampai dijelaskan, jangan sampai karena menyapih anak itu ibunya menderita. Juga jangan sampai karena menyapih anak itu bapaknya menderita. Jadi pada pokoknya dalam proses penyapihan itu semua harus dibuat nyaman, senyaman mungkin. Ibunya juga nyaman, bapaknya nyaman, kemudian anaknya juga nyaman. Nah, ini mungkin sulit diterangkan secara ilmiah, tetapi ini bisa dirasakan dan dipraktekkan. Buktinya sudah nyata. Semua orang yang sekarang dewasa itu juga dulu mengalami proses disapih oleh ibunya. Mungkin sekarang udah lupa rewelnya itu. Nah, tetapi dengan proses rewel yang bermacam-macam itu, toh akhirnya menjadi kenyataan bahwa tanpa disapih tidak mungkin orang itu menjadi dewasa. Tidak mungkin orang itu menjadi dirinya sendiri, ya. Sehingga ketergantungan kepada ibu itu memang harus ada batasnya. Kalau ketergantungan terlalu panjang, itu juga tidak baik bagi pendidikan anak. Maka Al-Quran sudah sangat konkret, sangat membatasi bahwa penyusuan yang sempurna itu 2 tahun. Bahkan idealnya seorang ibu menyusui itu ya dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan, keakraban gitu. Jangan sampai ibu menyusui tetapi perhatiannya kepada yang lain-lain. Misalnya menyusui anaknya sambil ngomong-ngomong dengan orang lain yang nggak jelas beruntungnya, sehingga anak dekapannya itu kurang, perhatiannya juga kurang. Saya yakin penyusuan yang penuh dengan keakraban, penuh perasaan itu akan menghasilkan masa depan anak yang berbeda. Jangan sampai ibu menyusui itu hanya semata-mata meminumkan air susu kepada anaknya, tapi di situ ada perasaan dan lain-lain. Nah, ini penting, ya. Jadi sekali lagi tidak semata-mata memberi minum kepada bayinya, tetapi juga ada proses pendidikan di situ yang itu berupa kedekatan, perasaan dan lain-lain. Nah, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan para ibu muda itu diberikan kemudahan di dalam proses memberikan ASI kepada bayinya, kemudian juga diberi kemudahan di dalam proses penyapihan, ya, proses penyapihan bayinya itu. Nah, tentu memang tidak ada petunjuk yang detail bagaimana cara menyapihnya itu. Masing-masing punya kearifan, ada kearifan, tetapi tidak usah memakai jalan-jalan yang membuat anak itu menderita atau ibunya menderita, bahkan bapaknya juga menderita. Jadi percayalah, sesuai dengan isi dari Al-Baqarah 233 itu, bahwa bayi yang disapih itu juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak usah khawatir, nanti ada prosesnya, ya. Ada proses bahwa anak itu mendapatkan asupan yang sesuai dengan perjalanan hidupnya, sesuai dengan waktunya. Asupan yang di luar ASI itu nanti ada masanya tersendiri.
Jadi setelah 2 tahun itu sudah dijamin bahwa anak itu bisa menerima nutrisi dan asupan yang di luar ASI. Tetapi juga harus dicatat betul bahwa air susu ibu itu sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup, menjamin kesempurnaan hidup dari bayi-bayi kita itu. Jadi pemirsa yang berbahagia, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para ibu kita, khususnya yang beranak ya, yang kalau belum beranak ya tidak usah mikirkan menyusui, itu betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan ASI kepada anaknya. Jangan hanya demi kepentingan menjaga bentuk tubuh agar tetap ideal terus tidak mau menyusui anaknya. Nah, kalau tidak bisa menyusui karena memang ada kendala yang bisa dipahami secara medis, ya nggak masalah. Nanti bisa menyusunya dititipkan kepada orang lain, kepada ibu lain yang sedang menyusui. Hanya saja ketika dititipkan kepada ibu lain yang menyusui, harus dipastikan bahwa kalau ada saudara sepersusuan yang jenis kelaminnya beda, dipastikan bahwa mereka itu tidak boleh nanti kalau besar, dewasa, itu menjalin hubungan pernikahan. Karena saudara sepersusuan itu termasuk haram untuk menjalin hubungan pernikahan. Tetapi sekali lagi adanya contoh orang yang tidak bisa menyusui sendiri bayinya, itu bisa dititipkan kepada ibu lain yang sedang menyusui, itu menggambarkan betapa sangat pentingnya air susu ibu. Nah, penting bagi masyarakat, bahkan beberapa rumah sakit PKU Muhammadiyah itu sudah punya program yang namanya Bank ASI gitu. Bank ASI tentu dengan mengikuti kaidah-kaidah fikih yang sudah ditentukan. Artinya ada kepastian ini ASI-nya bu siapa, punya anak siapa saja, itu pasti. Tidak kemudian Bank ASI itu ASI wadah ke Baskom terus siapapun belum, tidak ya, ada aturannya. Tapi karena rumah sakit PKU Muhammadiyah itu sudah punya kesadaran tentang pentingnya ASI bagi anak, maka sudah sampai punya program yang namanya Bank ASI. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan generasi yang akan datang itu lebih kuat dan lebih baik daripada generasi sekarang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.